Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami dalam program baru hasil kolaborasi antara Insan Pengadaan Anti Korupsi dan DPW IFPI Jakarta. Programnya kami beri nama Misbar. Kalau kata Bu Meta biar ada clickbaitnya. Kenapa Misbar? Ya karena kita pengen ngajak Bapak Ibu sekalian malam ini untuk mikirin solusi bareng-bareng. Solusi apa? Nanti kita akan spill ya, apa isu yang akan kita angkat. Sebelumnya saya mau mengundang dulu rekan saya atau saya menyebutnya harusnya bukan rekan ya, apa senior lah di pengadaan. Beliau adalah Ketua DPW IPI Jakarta, Ibu Meta dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gimana Sastio? Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kondusif ya Bu, situasi rumah untuk Kondusif malam-malam ini Pak. bundanya diganggu. Aman Kita diskusi Pak. sebentar ya mengenai masalah yang akan kita bahas nanti. Dan kita untuk apa ya, mengawali diskusi kita masalah yang akan kita cari solusinya ini, kita akan diberikan panduan atau di brainstorming oleh salah seorang, kalau saya nyebutnya influencer pengadaan. Beliau adalah Pak Ahmad Zikrullah, fasilitator, pemberi keterangan ahli, advisor, dan segala macam di pengadaan. Beliau ini adalah one stop solutionnya pengadaan mungkin. Assalamualaikum Pak Azik. Gimana kabarnya Pak Azik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah. Senang sekali bisa Alhamdulillah, Masya Allah. kopi udara dengan teman-teman ini. Iya, Inspeksi ya. siap. Insya Allah nanti bisa kopi darat ya Pak. Pak Azik ini sudah kenal lama ya, tentu Bapak Ibu juga sudah kenal beliau cukup lama. Beliau saat ini ada di Kementerian Keuangan dan saat ini juga masih aktif ya, berkontribusi dalam pengembangan kompetensi di pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, Bu Meta, tadi sudah kita sempat singgung di awal. Masalah apa nih yang mau kita carikan solusinya malam ini? Aduh, iya nih, izin Pak Sas. Saya sapa dulu deh. Selamat malam Pak Azik. Malam, Bu Meta. Iya, Sehat, Bu? Alhamdulillah Pak, Bapak sehat. Alhamdulillah, khair. Terima kasih. Semoga sehat-sehat terus sekeluarga ya Pak ya. Ini lagi musim ada DB, ada tipes, ada flu. Aduh, jauh-jauh dia. Iya, izin Pak, kami dari IFPI DPW Jakarta ikutan nguping nih Pak. Sepertinya informasinya berdaging ini informasinya dari Pak Sas. Kalau Ya, kalau kita membahas tentang kondisi pengadaan barang dan jasa ini memang gimana ya Pak ya? Kadang-kadang dijaga di sebelah kanan, ternyata nanti kenanya di sebelah kiri. Kenanya dijaganya udah dari atas, kenanya dari bawah begitu ya. Contoh klasik sebenarnya kalau Aku misalnya persaingan usaha nih. Persaingan usaha yang satu dipilih sudah oke, yang satunya kemudian nyanggah, begitu Pak. Kemudian dua-duanya sudah lancar, pada saat kontrak ternyata pinjam bendera, kena lagi kita. Nah ini Pak, ini bagaimana nih Pak ya? Yang begini-begini ini sebenarnya jamak terjadi, tetapi kok ya masih sering terjadi dan membuat kita cukup kelabakan gitu ya Pak ya, meskipun kita tidak berperan secara langsung, tapi ternyata ada juga potensi-potensi kita seolah-olah jadi ikut terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan itu, gitu. Nah, ini mungkin kita bisa mohon solusinya, Pak Asas dari narasumber kita, Pak Azik. Mudah-mudahan ada pencerahan supaya kita jagain kiri, yang kanan nyenggolnya minimal dikit gitu ya, Pak ya, nggak sampai babak belur gitu. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Asas dan Pak Azik. siap. Ya, begitu Pak Azik.
kami ini DPW IV Jakarta mungkin mewakili seluruh fungsional pengadaan barang jasa yang ada di Jakarta seperti itu ya. Sedang dalam hajat untuk menyusun rencana aksi pelindungan hukum dan advokasi untuk bagi kami para fungsional PPBJ. Kendalanya adalah kami tidak tahu betul apa yang sebenarnya masalah yang sebenarnya kami hadapi gitu. Bisa jadi kami tahu yang di permukaan saja, akar masalahnya nggak dapet gitu. Tentunya kalau mau menyusun rencana aksi, kita harus tahu akar masalahnya supaya bisa menyusun rencana aksi yang tepat. Nah, oleh karena itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Meta, kami mohon berkenan Pak Azik bisa memberikan gagasan atau mungkin sudut pandang atau pengalamannya supaya kami punya bekal yang cukup untuk menyusun rencana aksi ini. Tanpa berpanjang kata lagi, kami mohon Pak Azik bisa menyampaikan paparannya kepada kami semua. Waktu dan layar kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Mohon izin, mohon perkenalannya Bu Meta, Mas Astio, teman-teman semua di sini. Kalau Mas Astio saya sudah lama mengenal beliau. Beliau anak muda yang luar biasa semangatnya. Makanya kemarin ketika beliau cerita bahwa ini sedang bikin komunitas nih, wah saya bilang keren banget nih. Karena kebetulan saya juga pembina beberapa komunitas ya. Masya. Dan saya semangat sekali untuk membentuk komunitas. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak potensi kebaikan yang bisa kita kembangkan ya. Dan ternyata alhamdulillah nih, banyak sekali orang-orang baik kalau seandainya kita ajak bergabung dalam lingkar-lingkar kebaikan dalam format yang sesuai dengan passion masing-masing ya. Oh itu luar biasa tuh. Ketika satu orang baik bertemu dengan satu orang baik, itu hasilnya nggak dua. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, sejuta, bahkan infinity ya. Tak berbatas gitu. Luar biasa. Kenapa? Karena ya satu kepala berpikir menghasilkan puluhan kebaikan ya. Tapi kalau dua kepala, luar biasa itu. Tinggal nanti lewat komunitas-komunitas kebaikan seperti ini, kita coba gulirkan banyak isu, banyak hal-hal baik, banyak produk-produk yang saya yakin akan sangat bermanfaat ya buat pengembangan, pembentukan lingkungan pengadaan yang lebih sehat, lebih baik, lebih mensejahterakan kita semua. Termasuk IFPI ya. IFPI ini sudah didapuk sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan fungsional pengadaan barang jasa ya. Luar biasa ini. Ini sebuah kesempatan emas yang sepertinya memang perlu disyukuri ya. Alhamdulillah dengan begitu para jafung punya rumah nih gitu ya, punya wadah, punya tempat untuk berkumpul, diskusi dan seterusnya, memproduksi banyak kebaikan. Dan saya lihat luar biasa ya teman-teman IFI itu personally mereka punya banyak potensi. Dan tugas kita di organisasi baik di IFI, di komunitas, inspeksi dan seterusnya, kita punya peran besar nih untuk mewadahi, memfasilitasi, membuat channel ya, saluran-saluran, kemudian panggung-panggung, sehingga potensi yang baik itu tidak berserakan, tapi terkumpul menjadi sesuatu yang tadi punya daya gedor, punya daya dorong, dan juga punya daya inovasi yang bisa berkontribusi banyak buat masyarakat, khususnya kita di masyarakat pengadaan barang jasa ya. Awalnya saya sempat bingung nih, Mas Astio, enaknya ngomong apa nih gitu ya. Beliau ngasih clue bahwa kita nih perlu nih bikin rencana aksi perlindungan hukum fungsional PBJ. Kata-kata perlindungan hukum ini memang penting ya, dan ini akan terus jadi isu kita nih, mengingat kayaknya kita perlu perlindungan deh gitu ya. Saya di Kemenq itu punya sekitar 60 sampai 7, hampir 70 jafung PBJ ya. Dan kita punya keresahan gitu ya. Kalau teman-teman stand up comedy itu dia hidup dari keresahan demi keresahan ya. Karena keresahan itulah yang menjadi bahan bakar dia untuk ngelucu gitu di panggung-panggung stand up. Nah, kalau kita keresahan ini moga-moga juga jadi energi ya. Bukan jadi malah bottlenecking atau sesuatu yang menghambat
sehingga kita nggak bisa berkarya karena otak kita itu terkungkung oleh rasa takut, khawatir yang tidak berkesudahan dan tidak berbatas. Nah, kita mau menghindari itu semua. Makanya saya sangat bersyukur dan senang sekali ya. Ini ketika bertemu dengan kawan-kawan yang punya kepedulian, punya visi, punya kebutuhan juga, meskipun kita pasti berangkat dari keresahan yang sama nih, gitu ya. Oke deh, saya coba saya coba kumpulkan beberapa materi yang biasanya saya pakai untuk diskusi ke teman-teman pengelola PBJ di seluruh Indonesia ya. Kita bahas tentang mitigasi risiko. Karena bicara mitigasi risiko itu kita bicara masalah sesuatu yang memang kita sepakat ya bahwa dunia yang kita geluti ini beresiko ya. Dan risiko itu tidak untuk kita takuti ya, tapi untuk kita kelola. Nah, saya sempat googling atau sempat chatting dengan ChatGPT, Gemini AI gitu ya. Apa sih keresahan-keresahan kita sehingga kita perlu membuat sebuah sistem perlindungan hukum? Ya, nanti kita coba angkat beberapa isunya. Ini satu kutipan yang saya pakai dan saya awali di setiap diskusi dengan teman-teman pengelola PBJ. Al ilmu bila amal kasajar bila samar gitu ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Saya senang sekali dengan pepatah ini karena apa? Karena pepatah ini memberikan kita sebuah semangat ya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita ya memberikan pencerahan, memberikan input, memberikan saran, memberikan solusi, memberikan apapun yang bermanfaat buat orang banyak. Itu tandanya kita sedang menabur benih yang banyak ya untuk kemudian kita tuai nanti hasilnya. Makanya segala pengetahuan yang kita punya, ini kan teman-teman pengelola PBJ profesional pengadaan barang jasa yang tergabung di IFPI atau di inspeksi ini adalah orang-orang hebat ya, orang-orang manusia-manusia pembelajar yang pasti terus belajar. Kenapa? Karena PBJ itu kan menuntut kita untuk belajar gitu ya. Dan ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita punya, ayo sama-sama kita tebarkan ya, kita sebarluaskan, kita bagi tanpa berharap balasan. Kenapa? Karena balasan dari Allah itu pasti lebih besar, lebih dahsyat, lebih berkah, lebih banyak pasti dalam bentuk apapun ya, tidak mesti dalam bentuk materi. Dan prinsip ini menunjukkan Tuhan Allah itu maha adil ya. Jadi high risk high return. Artinya semakin besar resiko yang kita geluti, insya Allah kita dapat sesuatu yang lebih besar. Gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kita sama-sama punya prinsip nih. Makin sering kita berbagi, makin sering kita memberikan solusi, makin sering kita melakukan asistensi, mendampingi teman-teman, mencari pikir, mencari output, mencari sesuatu yang memang kita butuhkan sama-sama. Ini misbar ya. Apa tadi? Mikir bareng-bareng gitu ya. Ini keren sih kegiatannya nih. Dan memang kita harus terus mikir gitu ya. Bukan cuma karena perintah Cak Lontong ya mikir, tapi memang ini perintah Allah dalam Al-Quran ya. Afala tatafakkarun. Kenapa lu nggak mikir kan gitu ya. Kita ditantang nih untuk mikir, utilisasi potensi yang Allah berikan dalam bentuk akal. Oke, tadi ya kita sepakat nih resiko itu ada. Tapi untuk kita mitigasi dan kita kelola. Dan dari sinilah kemudian kata-kata perlindungan hukum itu kita coba sarikan. Kenapa sih kita butuh perlindungan dan kenapa itu mostly related sama dunia hukum ya? Karena memang yang kita lihat selama ini kan itu. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, ini materi sudah saya share, sudah saya sirkulasikan. Moga-moga bisa dikunyah-kunyah karena waktu kita nggak banyak. Dan saya sih lebih happy untuk diskusi ya. Dari diskusi itu nanti kita bisa elaborasi. Kemudian apapun yang mau kita hasilkan itu saya yakin bisa dengan cepat, efektif, efisien bisa kita hasilkan ya. Kita sekarang udah dibantu AI untuk bisa meramu dan merumuskan redaktifnya, tinggal kontennya nih mau kita tarik kemana. Memang tidak mudah ya. Sumber permasalahan yang saya sarikan dari sekian banyak dinamika yang sering kita temui di keseharian kita, yang perlu kita perhatikan adalah kalau memang ada orang berbuat salah karena niat jahat, ya sudah, kita nggak, no debat ya, no debat bahwa memang itu fraud.
itu fraud. Dan fraud itu eh, ya ada sanksinya kan gitu ya, ada sanksinya. Namun jangan sampai kemudian kelalaian kita, ya manusia itu kan sumber lupa ya, sumber lalai gitu ya, atau ketidakcakapan kita, underperformance kita, karena mungkin kita nggak begitu expert di situ. Keseringan dapat paket konstruksi padahal background kita hukum misalnya. Ya, potensi untuk kepleset ada gitu ya. Tidak detail atau mungkin ya kita sometimes mungkin nggak fokus gitu ya. Nah ini jangan sampai kelalaian, ketidakcakapan kita itu dipersepsikan, dinilai sebagai fraud ya, sebagai sebuah tindakan yang memang kayaknya sengaja nih orang nih gitu ya. Nah gimana caranya? Nah ini yang perlu kita catat, yang perlu kita diskusikan, kita misbarkan gitu ya. Nanti saya framing dengan beberapa contoh kasus yang bergulir di sekitar kita, tidak banyak karena waktunya sempit ya. Saya nggak tahu nih, Mas Asyo enaknya nanti output dari diskusi ini apa gitu ya. Kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang perlu di speak up ya, diomongin, saya pikir ini penting di forum-forum kayak gini untuk kita bahas ya. Kalau memang kebetulan keresahannya sama, masalahnya sama, ya udah. Berarti rumusan inilah yang nanti akan kita coba kembangkan gitu ya. Karena gini, maturitas itu penting ya. Maturitas itu penting. Makanya program maturity UKPBJ yang digulirkan oleh LKPP itu keren banget tuh menurut saya. Meskipun memang momennya itu atau gaungnya itu sekarang mungkin agak sedikit meredup ya. Dan kita berharap agar maturitas itu tidak hanya sebatas koleksi dokumen-dokumen yang terpenuhi dengan kerangka penilaian yang sudah disiapkan, tapi itu akan menjadi habit. Karena memang semangatnya begitu. Semangatnya begitu. Saya kebetulan dari awal memang terlibat dalam konsepsi penyusunan maturitas ini dengan teman-teman di LKPP ya. Sayangnya memang ya pimpinan kita mungkin tidak terlalu paham ya. Sehingga resources yang diberikan atau mungkin perhatian yang diberikan itu tidak besar ya. Kita berharap agar maturitas itu jadi habit tuh. Seluruh aktivitas yang sesuai levelnya ya, proaktif dan seterusnya itu kita pahami sebagai bagian dari darah daging kita yang kita terapkan, kita aplikasikan secara struktural gitu ya di tempat kita masing-masing. Nah itu tergantung dari leadership dari pimpinan kita nih di unit masing-masing nih, dan peran kita di UKPBJ sebagai motor nih. Javu-javu ini kan pasti jadi motor nih. Nah itu harus tahu tuh bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara ya packaging ya, kemudian meyakinkan bahwa kalau ini mature, ini luar biasa. Dan alhamdulillah kami di Kemenku itu pelan-pelan berupaya untuk meyakinkan pimpinan bahwa ini harus jadi top priority, jadi perhatian kita semua. Kita bukan cuma tukang tender, kan itu yang sering diulang-ulang sama pimpinan ya, tapi kita adalah center of excellence. Kita harus memposisikan diri sebagai itu dulu gitu ya, baru kemudian nanti dari situ kita bisa meyakinkan kepada teman-teman seluruh pejabat di tempat kita itu bahwa kita adalah pusat keunggulan ya. Dari pengadaan itulah kemudian lahir banyak hal gitu ya. Oke, nanti kita coba detailkan ini. Ini ada satu tulisan ringkas yang saya baca dari, saya lupa siapa yang nulis ya. Cuman ini cukuplah bisa menggambarkan kenapa sih dunia pengadaan kita tuh begini sekarang. Tadi Mbak Meta itu menggambarkan seperti apa ya, balon yang ditekan kanan nyondolnya ke kiri, ya tekan kiri nyondolnya ke kanan, kalau semua ditekan bisa meledak kan gitu ya. Kapan meledaknya? Pernah kan? Cuma ledakannya kecil-kecil tuh. Contohnya apa? Contohnya pengelola PBJ di satu provinsi atau satu kabupaten bubar gitu ya. Terakhir di Serang kalau nggak salah ya. Itu pada mengundurkan diri tuh. Nggak ada yang mau jadi PPK, nggak ada yang mau jadi Pokja. Karena tadi adanya ya mungkin intervensi kah atau mungkin suasana yang tidak bikin orang nyaman gitu ya. Tapi yang jelas memang karakternya begini nih ya. Dari tahun jebot ya sampai akhirul hayah nanti sampai hari kiamat itu ya pengadaan itu strategis dan dia tempat interaksi yang selalu related dengan uang kan gitu ya. Ada gula, ada semut kan gitu ya. Makanya
Orang rela berantem untuk ini, gitu kan? Sanggah menyanggah, fitnah memfitnah, pinjam meminjam bendera gitu ya. Bersekongkol demi persekongkolan kan gitu ya. Semua keburukan ada di situ. Makanya kan Rasulullah SAW itu bilang jangan lama-lama kalau di pasar, betul ya? Kenapa? Di situ banyak setannya tuh. Di pasar itu banyak setannya. Di mana ada uang, di situ ada perseteruan. Di mana ada materi, ya di situ ada persaingan. Dan persaingannya nggak sehat lagi, kan gitu ya. Isu-isu itulah yang kemudian berkembang kan. Persaingan tidak sehat, KPPU tuh ya, persekongkolan, dan sebagainya. Karena itu sangat strategik dan dia aliran uang gitu ya. Di mana kita ada di situ. Luar biasa ya. Ngapain kita ada di situ? Ya. Kita akan terus berinteraksi dengan penyedia. Kita akan terus berinteraksi dengan uang. Kita akan terus berinteraksi dengan auditor gitu ya. Dan pernak-pernik di dalamnya gitu ya. Jadi gampang banget nuduh orang tuh, gampang. Pasti seluruh pengelola PBJ itu dapat duit lah, masa enggak gitu kan? Pasti, pasti, pasti dan pasti, dan itu yang selalu tertuduh. Dan itu yang saya rasakan beberapa tahun sebelum kemudian kita bisa meyakinkan ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa kita itu berintegritas, bro. Kita itu no money. Pokoknya yakin, dan alhamdulillah para pimpinan, teman-teman di sini kita sudah yakin bahwa kalau ada orang ngaku-ngaku dari Pokja minta duit, udah pasti bohong. Sering nggak Pak Azik difitnah kayak gitu? Sering. Ngaku-ngaku nama saya, kemudian kalau mau menang paketnya tolong transfer ke sini. Itu para vendor pada ngadu tuh. Pak, bener nggak tadi Bapak nyuruh staf Bapak, ada yang nelfon saya, dan seterusnya. Ini luar biasa ya. Hal-hal kayak gini nih, saya yakin ya mungkin sering atau pernah lah kita alami gitu ya. Asymmetric information ya. Ini kita kalau belajar teori asymmetric information itu, ada moral hazard gitu ya, sama asymmetric information gitu ya. Kita tidak lebih tahu dari mereka. Itu kan masalah utama kita ya. Penyusunan spek, ya kita nggak ngerti nih. Disuruh beli mesin cetak, lah nggak pernah kita beli mesin cetak. Makanya kita lakukan apa? Market sounding, market deepening, survei, dan sebagainya ya. Kalau barangnya gampang ya simpel lah. Tapi kalau barangnya susah, udah pasti sumber informasi kita ya siapa ya, prinsipal gitu ya. Kita mau bikin kapal nih gitu kan. Bagaimana caranya ya bikin kapal? Apa yang perlu diperhatikan? Produknya apa dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang lagi rame ini kan laptop Chromebook ya, sama apa LCD TV itu yang apa multimedia ya. Apa aja di pasaran barangnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi asymmetric information ini sering menjadi sumber masalah utama gitu ya. Dalam banyak hal. Nih kalau mau diurai, hubungan kita dengan PPK juga bentrok gara-gara asymmetric information. Hubungan kita dengan vendor, dengan para penyanggah, dengan para pemfitnah, para pengadu, hubungan kita dengan auditor, apalagi APH. Ini asymmetric information gitu ya. Luar biasa nih. Nah, ini hubungan dengan vendor pun kita perlu perhatikan betul gitu ya. Dulu ya, ini sama dengan apa, berhubungan dengan poin keempat ya. Persepsi yang terbentuk sekarang sama dulu sama. Dulu ya pengadaan itu ya sumber gitu-gitu deh gitu ya. Sekarang sama aja. Ya terbukti masih banyak yang kayak gitu. Jadi udah paham ya kenapa kita ada di sini, kenapa kita nekat masih bertahan di sini dengan segala konsekuensinya gitu ya. Ini nggak akan hilang nih teman-teman nih. Nggak akan hilang nih. Kita berada di sini itu pilihan hidup kita atau garis takdir yang tidak bisa kita elakkan. Kalau teman-teman disuruh jawab pertanyaan itu, ya in between ya, both of them gitu kali ya. Teman-teman jadi Jafong milih atau terpaksa ini? Milih. Nah, yang menjawab Milih. milih, luar biasa. Saya appreciate buat teman-teman yang jawabnya milih. Milih Pak, tapi dulu nggak ngebayang kayak gini Pak. Betul. Oh betul. Betul gitu ya. Kecele Pak, kecele. Banget Pak. Pakai banget.
Tapi begini teman-teman, ini yang selalu saya gaung-gaungkan ke diri saya dan juga ke teman-teman pengelola PPJ, khususnya para jagung PPJ di Kemenq ya. Ini tim besar saya nih. Saya appreciate dengan mereka, angkat topi saya dengan mereka. Ketika in passing pertama kali kami cuma 25 orang. Berdarah-darah tuh, harus deliver tender 700 paket per tahun. Saya tanya ke 25 orang ini, lu pada ngapain ke sini gitu kan? Motifnya macam-macam tuh. Ya, saya bea cukai, Pak. Saya capek keliling sana sini. Mendingan saya sini di Jakarta full. Oh, saya kesempatan nih, Pak. In passing kan naik grading ya dan naik pangkat ya. Yang tadinya pelaksana jadi bisa eselon 4, selevel eselon 4 jagung muda gitu ya. Karena in passing itu sesuai dengan grade-nya kan, sesuai dengan levelnya. Jadi itu membuat mereka eager, semangat gitu ya. Nah, setelah ngejalanin itu baru tahu tuh, oh ternyata begini, ternyata begitu, oh tantangannya luar biasa, ada yang pengen mundur, ada yang ini, ada yang itu, itu dinamika. Nah, saya memberikan semangat ke teman-teman begini, ya, kalau kita kerja cuman pengen nyari duit, ya, cuman pengen nyari materi, saya bilang mundur aja dari sini. Di sini bukan tempat untuk nyari materi, bukan tempat untuk, ya kalau dibandingkan dengan pekerjaan lain ya, lu tidur aja mungkin lu digaji, gitu kan. Kalau di sini kita bergelut dengan resiko. Bergelut dengan fitnah tadi, karena kita tempat kumpul duit nih. Makanya saya sering tuh ke teman-teman tuh, kalau mau mundur bilang, jangan dipaksa. Tapi kalau mau maju, ini peluang besar. Ya, jadi Allah itu nggak tidur tuh. Ketika Allah nggak tidur, dan Allah pasti akan memberikan kita apresiasi yang luar biasa, berbanding lurus dengan resiko yang kita tangani. Nah, kemudian banyak value-nya di sini. Apa value-nya? Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman ya. Nanti mungkin bisa saya sampaikan berikutnya aja. Tapi yang jelas begini nih. Ini buat resume-nya dulu nih. Kalau di auditor itu terkenal 3 lines of defense ya. Defense pertama itu, first line itu front line operation kan. Ya, yang menjadi kunci terhindarnya dari segala keburukan diri kita sendiri, pelakunya, kan gitu ya. Pelakunya yang melakukan itu. Ketika yang melakukan itu udah berintegritas, udah imun terhadap segala macam keburukan, godaan-godaan, dia bekerja secara profesional, dia paham betul apa yang harus dilakukan, dia punya visi. Second line, third line kagak perlu, nggak perlu, karena dia udah mature, dia sudah siap untuk berdinamika. Ya. Nah, second line-nya itu baru kita bicara tentang organisasi ya, manajemen gitu ya, risk management and compliance. Nah, di sini baru sistem yang kerja nih, gitu ya. Nah, third line-nya itu baru auditor. Jadi auditor tuh nganggur tuh. Kalau kitanya keren, manajemennya keren, auditor tidur aja udah, gitu ya. Disinilah kemudian prinsip ini yang coba kita terapkan nih di dunia pengadaan barang jasa. First line-nya siapa? Kita, individu-individu yang pengelola PBJ yang sangat berdedikasi, yang terus berjuang untuk eksis, berkontribusi, memberikan yang terbaik buat bangsa, kan gitu ya. Saya selalu ingetin ke teman-teman, barang jasa itu ibarat darah dalam tubuh. Kagak ada barang, kagak ada jasa, mati aja tuh tubuh. Gitu ya. Jadi kan barang jasa itu dengan uang itu satu keping mata uang ya, dengan anggaran ya. Anggaran ada, cuman tidak pandai pengadaan, habis aja udah. Nggak ada artinya itu uang, kan gitu ya. Ada barang jasa nggak ada duitnya, ada kebutuhan gitu ya, nggak ada duitnya, ya nothing kan. Nah, jadi mau kerja butuh barang jasa. Mau mencapai IKU, mau mencapai apapun target, ya performance, ya butuh barang jasa. Mulai dari laptop, rumah, gedung, disitulah titik strategis, titik keberkahan yang bisa kita dapat semaksimal mungkin. Kalau ini yang sering saya ulang-ulang nih ke diri saya dan teman-teman nih gitu ya. Kalau kita nggak puasa, teman kita puasa, saudara kita puasa, tetangga kita puasa, samping kursi kita puasa, kita kasih dia makan, kita fasilitasi dia untuk berbuka,
maka pahala puasa itu ngalir ke kita tanpa berkurang. Tanpa berkurang. Nanti nonton di YouTube tuh tafsir maknanya gitu ya. Nah, kalau kita memfasilitasi bos kita, teman kita, semuanya dengan barang jasa, lewat tangan kita, lewat pemikiran kita, lewat keletihan kita, lewat upaya-upaya terbaik yang kita lakukan, luar biasa. Barang jasa itu akan dimanfaatkan jadi multiplier effect, mencapai target, mencapai kemakmuran bangsa, dan seterusnya. Berarti semua kebaikan itu menjadi bagian dari kebaikan Anda semua. Menjadi bagian dari kebaikan kita. Saya lagi Amin. mendampingi teman-teman di Kemenkes untuk design and build pembangunan mungkin lebih dari 50 rumah sakit RSUD di seluruh Indonesia ya, naik pangkat tuh. Ini luar biasa nih. Terbangun itu RSUD, termanfaatkan itu oleh seluruh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Orang dulu biasanya kalau untuk periksa kanker segala macam di Jakarta tuh gitu ya. Nanti nggak perlu, cukup di ibu kota provinsi atau di ibu kota di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Nggak akan terbangun itu rumah sakit kalau nggak ada kalian. Saya bilang gitu. Kalau nggak ada teman-teman PPK, Pokja, KPA dan sebagainya. Jadikan itu sebagai motivasi bahwa kita itu bekerja bukan cuma dapat duit, bukan cuma ngarepin itu. Lebih dari itu kita dapat, insya Allah. Yang penting innamal a'malu binniyat kan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung niat. Hal kecil jadi gede di mata Allah, di mata manusia, di mata orang-orang baik. Kalau niat kita baik, niat itu membesarkan sesuatu yang kecil dan mengecilkan sesuatu yang besar. Jadi kembali ke niat ya. Makanya kita bekerja enggak cuma dapat rupiah di ujung rekening setiap bulan, tapi kita dapat peluang kebaikan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak manfaat yang bisa kita peroleh, ya kan, buat kita dan keluarga. Nah, ini. Jadi three lines of defense itu, first line itu kita. Diri kita, individu kita, masing-masing kita nih. Dimanapun kita berada, mau di Kumham, mau di BP POM, mau di Kemenq, mau di Kemenkes, mau dimanapun, you are the first line of defense. Kalau kita mau bertahan, kita mau imun, belajar. Jangan bosan, belajar. Webinar di mana-mana ikut. Saya alhamdulillah Sabtu Minggu itu full. Kita bagi-bagi ilmu, bagi pengalaman ke teman-teman. Bukan karena ilmu saya banyak, enggak. Dengan berbagi, saya jadi lebih pintar gitu kan. Motivasinya di situ. Jadi saya harus belajar dulu kan. Wajib besok dong bahas tentang ini. Waduh, gua nggak ngerti itu. Tapi kan siap. Saya sih selalu siap aja. Tinggal belajar kan. Tanya saya, jadi ngerti. Jadi kita paksa diri kita untuk belajar. Paksa diri kita untuk mengajar. Dengan begitu kita pasti akan belajar. Gitu ya. Jadi paksa diri untuk mengajar. Dengan begitu kita akan belajar. Second line-nya apa? Second line-nya UKPBJ. Manajemen. Ayo sama-sama teman-teman. Kita bahu-membahu. Kita wujudkan UKPBJ di tempat kita itu mature. Dewasa gitu ya. Minimal proaktif kan gitu kan. Tapi jangan cuma jadi simbol aja. Udah proaktif nih, terpenuhi semua. Tapi jadikan sebagai habits. Banyak kan variabel yang harus dipenuhi. Itu kan semua activity. Activity itu jadikan sebagai rutinitas. Sebagai sesuatu yang memang kita jalanin secara organisasi. Ya tentunya harus didanai. Harus ada orangnya. Harus ada money, method. Ya kan. Dan seterusnya ya. Itu harus kita seriusin tuh. Nah, teman-teman harus jadi motor gimana supaya semua aktivitas yang mendukung pembentukan UKPBJ proaktif minimal ya, terus sampai ke atas kan sampai ada 2 level lagi yang perlu kita kejar itu ya. Itu harus konsen tuh, ya kan? Ya, itulah UKPBJ. Kalau UKPBJ-nya keren, manajemennya keren, insya Allah ya kita berharap nggak ada lagi intervensi. Yang bikin capek kita adalah intervensi. Yang bikin wah ini gimana bos gua kok masih begini aja. Nah itu kita hindari kayak gitu dengan cara tadi kita tunjukin Pak kita udah center of excellence nih jangan macam-macam loh kan gitu ya. Kalau masih ada yang macam-macam, nah saya sedih kalau saya dengar nih di beberapa kementerian masih ada yang kayak gitu tuh. Pimpinan nggak mau tahu, pimpinan nuduh kita terus gitu ya. Nah gimana Pokja kok yang menang kayak gini?
Saya nggak tahu apakah memang jagoan dia kalah atau memang sesuatu yang lain kan gitu ya. Sering nggak Pokja jadi sasaran kemarahan karena dinilai yang didapat itu penyediaannya nggak sebagaimana yang mereka harapkan. Di tempat saya sering tuh. Di sini ada Sering, kawan-kawan sering. Pokja di Kemenq nih, nanti bisa speak up ya. Berantem Bukan terus. sering, memang selalu begitu, Pak. Itu defaultnya, Pak. Gimana solusinya? Nah, ini Default. penting kan? Penting nih. Gimana kita bisa sinergi kompak? Kan selama ini Jangan kita main curiga-curigaan kan? Nanti lesson learn dari teman-teman yang lain bisa kita ambil tuh. Pokja seperti curiga sama PPK, PPK curiga sama Pokja. Nah, gimana caranya? Ya, satu-satunya cara adalah kejujuran. Ayo jujur, jujur. Landasan kita harus sama. Nggak boleh tuh namanya intervensi. Nggak boleh tuh yang namanya jago-jagoan. Kagak ada. kalau dilindungi nggak apa-apa, Pak. Cuman ini kan terjadi pembiaran gitu loh. Nah, Jadi termasuk kita itu. bertanggung jawab sendiri gitu loh. Ya kan? That's the point. Kita jangan mau kayak gitu. Saya selalu bilang ke teman-teman, hey, bro, jangan jadi lilin, saya bilang. Lilin itu menerangi orang lain, cuman diri lu kebakar. Itu yang sering saya bilang ke diri saya dan teman-teman. Jangan jadi lilin. Kalau ada pimpinan intervensi memaksakan diri, lebih baik lu mundur aja. Saya selalu ingetin kayak gitu. Saya pun akan begitu. Saya akan begitu. Kondite dong jatuhnya, Pak. It's fine. Lebih baik daripada kita menggadaikan kehormatan kita, menggadaikan prinsip hidup kita, karena rezeki bukan dari pimpinan, bro. Rezeki dari Betul. Allah. Wah, Pak Haji kasih banget ngomong kayak gitu, nggak pernah ngalamin sih. Siapa bilang nggak pernah ngalamin? Saya dipindah dari pengadaan ke perencanaan gara-gara itu. Sekarang akhirnya dipercaya Nah, balik lagi ke pengadaan. itu dia tuh. Akhirnya Kalau boleh saya terjawab cerita, penasaran kalau saya. boleh saya cerita, Pak, teman-teman ya, ada satu kementerian itu PPK-nya saya bilangin kayak gitu. Alhamdulillah dia mundur, Pak. Akhirnya penggantinya itu kan mau nggak mau harus patuh ya. Patuh tuh. Diganti dia sama temannya, ya dia mau nggak mau kan patuh. Kenapa? Anda menggantikan Bapak itu karena Anda saya pilih untuk menjalankan proyek ini. Ya alhamdulillahnya akhirnya orang itu yang menggantikan masuk penjara. Gitu ya. Gara-gara memang begitu. Nah, Bapak ini yang udah di alasannya kondite lah, apalah, dia disingkirkan kan. Nah, sekarang Iya. alhamdulillah jadi eselon 2. Ya artinya, ya Allah maha besar, Allah maha adil. Rezeki bukan dari pimpinan kita. Rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber lain ya. Ya, keadilan Allah itu nyata. 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 Ya kita Karena berharap tidak lingkungan. terjadi. Hah? Karena kolektif kolegial itu, Pak. Artinya Ya, jadi di antara misal 5, 3 aja yang sepakat, nah mampus kita. nah Gitu kan? semangat kolektif kolegial memang ini yang saya sampaikan ke teman-teman kami ya. Itu harus kita maknai bahwa one for all for all, gitu ya. Nggak boleh ada pengkhianat, traitor, nggak boleh ada orang yang nggak satu visi di sini. Saya selalu bilang ke teman-teman, pokoknya ada kelakuan negatif yang terendus, gitu ya. Saya selaku kepala PBJ, saya bilang Anda saya pecat tanpa alasan apapun. Itu harus tegas tuh. Jadi memang leader itu dilindungi. harus bilang lo macam-macam, gue pecat. Harus gitu. Kalau nggak gitu, toksik. Ada satu orang aja, ya mungkin dia masih kepikiran enak kali ya, gue dapat komisi, dapat persentase dari penyedia nih. Proyek segede ini masa cuman dapat Starbucks Gajian. sih, kan gitu ya. Dapat donat, masa gitu doang kan gitu ya. Ember. Saya nggak pungkir dulu di Kemenku yang gitu-gitu juga sama, Bang, sama di semua kementerian. Tapi sekarang alhamdulillah no. Selama saya masih ada di situ, no. Ya kalau saya udah pergi, walau dah gitu. Tapi yang jelas itu bisa ternyata. Bisa kita bangun kayak gitu tuh. Maaf ini Pak. Ini sambil diskusi aja ya. Kalau Kak Unit kerja di Kemenkeu itu eselon berapa, Pak? Eselon 2. Tapi, itu benar. Enggak, Itu benar, eselon 2 itu kepala UKPBJ-nya. Cuman iya, kita betul. kan kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Jadi BMN itu
lebih dominan. Pengadaannya cuma satu kabak. Jadi Oke. kabak di eselon 3 yang ngelola itu semua bahasanya. Tapi kepala KPPJ eselon 2. Nah iya, artinya kan semua sebenarnya porosnya kan di UKPBJ itu. Yes, betul. Terlepas kabak atau pengelolaan PBJ-nya sendiri di kementerian itu lewat BMN atau apalah macam-macam Ya, itu. Tapi kan berujung kan ke UKPBJ. Ya. Nah, ketika supporting itu memang benar-benar sesuai dengan eselonisasinya, itu enak Pak. Ini rata-rata kita eselon 2 kepala biro. Wah, ini banyak cengkoneknya, tidak fokus jatuhnya gitu. Kebanyakan kepala KPJ memang eselon 2 ya kalau di KL ya. Betul, Ini betul. kan teman-teman KL semua ya kebanyakan ya. Yang Pemda mungkin ada juga DKI mungkin ya. Iya, kementerian kebetulan saya. Cuman ya itu tadi, eksposio, masih kepala biro. Nah, jadi memang sudah nanganin umum, baru campur lagi sama pengadaan. Selesai. Nggak fokus ya? Nggak fokus. Kita babak belur pengadaannya. Ya, betul. Jadi saya udah dorong ke LKPP, bahkan alhamdulillah nih, moga-moga sih LKPP menerapkan ini ya. Bahkan kemarin saya udah ngajar, saya diminta bikin modul buat kepala UKPBJ kan nanti ke depan itu kepala UKPBJ itu harus punya sertifikat, harus jadi betul-betul concern lah dengan PBJ gitu. Karena mau nggak mau tuh harus begitu, dia frame berpikirnya harus sejalan dengan kita semua tuh. Harus jalan dan dia harus ngerti resiko kita di mana, dukungan yang perlu diberikan kita seperti apa. Nah, itu saya kemarin diminta bikin ada 5 atau 6 modul saya bikin, kemudian langsung saya ajarkan beberapa kepala KPBJ buat sampel ya. Cuma saya nggak tahu sampai sekarang nggak jalan lagi tuh, karena kepotong sama isu e-katalog kali LKPP itu ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti ke depan kita dorong terus lah. Saya bilang ini harus segera diwujudkan. Kalau nggak gitu, kasihan nanti teman-teman pengelola PBJ yang di bawah KPBJ itu dia nggak diperhatiin tuh. Kan gitu ya. Iya, betul Pak. Kami pun belum sempurna ya. Saya paham ya, yang saya lakukan belum banyak gitu. Tapi yang jelas sedikit aja itu udah punya dampak gitu ya. Iya. Gitu ya. Struktur dulu sih sebenarnya. Ya nanti kalau dia mau, iya betul, penguatan struktur itu. Karena tadi second line itu AL dan sebagainya. Kita bicara environment pengadaan yang lebih luas lagi, termasuk LKPP punya produk seperti misalnya Probity Advisor dan sebagainya ya, itu bagus menurut saya dan banyak KL sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, ini idola saya nih. Kalau saya lagi malas, lagi bete, saya baca ungkapan beliau ini luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi justru memang peran saya selaku kepala UPPBJ itu lebih banyak memberikan motivasi ke teman-teman gitu ya dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Termasuk ini ya, kita harus belajar. Kalau lo berhenti belajar, lo pindah aja, jangan jadi Javung PBJ. Karena jadi Javung PBJ itu harus belajar. Kok gitu? Ya, lihat aja sekarang. Pepres gonta-ganti. Perlem baru. Ada satu isu baru masuk di PBJ. Apa itu? P3DN. Belajarnya setengah mati tuh. Iya. Belum lagi isu lain, UMKM. Apalagi sekarang isunya. Nanti sustainable procurement. Aduh, apalagi itu? Sekarang PBJ itu dilekati banyak kebijakan kan? E-katalog. Mini kompetisi dulu sampai sekarang beda. Tunjuk langsung, negosiasi dulu sampai sekarang beda. Tapi sebenarnya pelaku usaha juga seharusnya dibina juga. Artinya kalau maaf kata agak menyimpang pertanyaannya, cuman di luar itu dokumen pengadaan itu penawarannya hanya 3 lembar ya kan, 4 lembar. Iya, karena semua sudah online, artinya sudah terverifikasi gitu loh, bendera-bendera yang pelaku usahanya yang ikut tender atau apa. Jadi memang evaluasinya enak gitu, by online gitu kan, nggak ketemu. Iya. Pelaku usaha kita juga memang kadang-kadang aneh-aneh itu Pak. Betul. Edukasi ke penyedia memang ini kita ya, KPP sendiri ngaku sih belum optimal ya. Vendor manajemen sistem, saya kalau diskusi dengan teman-teman di BUMN selalu bilang kunci keberhasilan pengadaan adalah vendor manajemen sistem, udah titik. Sekeren apapun kita,
panitia, Pokja, UKPBJ. Kalau vendornya masih ngaco, Iya. wassalam. Salam. Kita sepakat ya bahwa pengadaan kita sering digrecokin Iya. sama perilaku moral hazard vendor, banting harga, jual Iya. beli bendera, macam-macam lah itu ya. Iya. Kita lelah dengan EKH, kita lelah dengan perilaku-perilaku mereka yang seperti itu. Apa solusinya? Nah, nanti kita coba menuju ke situ ya. Ini kita sampai subuh atau sampai jam berapa ya? Sepakat. Subuh Udah aja, mau jam Pak. 9 ini. Ini udah siap kopi seember nih. Izin Pak, ini Ya. ada juga nih, kan kita udah first line-nya sudah bagus, second line udah bagus, third line udah bagus. Nah, sekarang kadang ada inspirasi dari di luar itu Pak, dalam proses pengadaan itu Pak. Misalnya dari coklat muda, coklat tua gitu Pak. Itu gimana? Ya, oke, nanti kita lihat. Cepat aja lah ya. Nanti kalau gini-gini, saya sebenarnya pengen ngasih banyak motivasi, cuman saya yakin teman-teman sudah termotivasi lah ya. Dan intinya ini sih menurut saya Pak, teman-teman ya. Kita selalu ya ini janji iblis lah. Ketika diusir dari surga gara-gara Nabi Adam kan. Akan aku goda anak cucu Adam dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Supaya dia nemani aku nanti di nerakanya Allah kan gitu katanya ya. Kita berharap agar kita selalu mendekati yang halal, menjauhi yang haram, dan kita terhindar dari yang syubhat ya. In between halal dan haram itu kan syubhat ya. Jadi jangan pernah berharap apapun dari penyedia, udah titik itu aja. Pegang prinsip itu. Jangan pernah berharap apapun sama penyedia. Jangan pernah berharap apapun sama penyedia. Dari banyak kasus yang saya tangani di pengadilan itu, dari tahun 2012 ya, itu saya menemukan ada PPK tendernya udah bener, di tengah jalan dia dapat ya namanya penyedia itu ada namanya marketing fee ya, success fee gitu. Kalau dia dapat project dari perusahaan udah disiapin tuh sekian persen buat entertain. Entertain siapa? Entertain pelaku pengadaan, which is PPK. Pak, ini Pak dari perusahaan nih. Gitu. Bagi kita kan gratifikasi, bagi mereka itu success fee. Itu halal buat perusahaan. Dikasih ke kita lah PPK, Pokja gitu ya, yang berhasil memenangkan mereka meskipun tendernya itu benar gitu, nggak ada intrik-intrik, nggak, emang fair gitu, fair. Tapi mereka tuh nawarin kita. Nah, itu saya bilang itu penyakit tuh. Penyakit tuh. Yang gitu-gitu itu menurut saya ya pribadi ya, terserah teman-teman meyakini sama atau tidak. Menurut saya itu nggak boleh, itu dilarang. Karena itu akan jadi fitnah. Kalau konsep hadiah, kata Rasul. Nah, ini kalau bicara fikih ini panjang nih ya. Cuma intinya teman-teman, saya ngambil contoh kasus saja ya. Ini ada seorang PPK, kasusnya itu kasus CT scan. Kemenkes itu bagi-bagi duit ke seluruh RSUD, itu Alkes ya. Itu pengadaan CT scan di beberapa RSUD itu berkasus semua. Pengadaannya kelihatan oke, tapi direkayasa oleh beberapa vendor. Tendernya terlihat oke, gitu ya. Jadi kalau dilihat secara sekilas oke nih, tendernya jalan normal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah selesai tender, PPK dikasih tuh kayak tadi angpau ya, hadiah Pak. Oh, saya nggak memenangkan Bapak karena satu nggak apa-apa Pak. Ini memang success fee dari perusahaan. Nggak banyak, cuma 15 juta. Dapat apa 15 juta? Tapi ternyata berkasus. Apa kasusnya? Tadi ada persekongkolan horizontal, semua direkayasa, dan itu bisa dibuktikan oleh APH gitu ya. Ditanya, Bapak terima duit? Ngaku dia 15 juta. Nah, itu fitnah tuh. Kenapa? Itu DP katanya. Akan ada yang lebih besar lagi daripada itu. Jadi kita jatuh gara-gara kerikil kecil. Bukan karena batu gede. Kalau batu gede kita menghindar tuh. Karena kerikil kecil keinjak, sakit, sandung, jatuh. Jadi sekali lagi teman-teman, ini saya yakini buat diri saya, buat teman-teman kami di Kemenq, para Jafong, dan buat teman-teman semua, itu saya sering ulang-ulang tuh. Kalau Allah udah menetapkan rezeki ke kita, pasti rezeki itu akan sampai. Pasti sampai. Karena manusia itu nggak akan mati sampai
seluruh rizki yang ditetapkan Allah padanya itu kan Selesai. turun, selesai. Betul ya? Sastro ngerti itu. Betul banget itu. Artinya kita nggak tahu berapa rezeki kita, itu rahasia Allah kan. Iya. Tapi kalau seandainya memang kita misalnya ditawarin 1 miliar di depan mata, tinggal kita akad aja tuh, terima tuh, duit tuh 1 miliar tuh. Tapi itu kan korupsi kan. Allah pasti ngasih kalau kita menghindari uang itu tuh 1 miliar. Allah pasti ngasih bahkan lebih besar dari itu. Iya. Mungkin lewat apapun sumbernya, mungkin dapat hadiah, mungkin dapat warisan, mungkin dapat mertua kaya, orangnya beli rumah, dikasih rumah. Bisa jadi kan? Mungkin terhindar dari banyak hal lah, banyak hal. Cuman ya hidup ini kan masalah keyakinan aja ya. Lo yakin gak sih? Kan gitu. Nah, maksud saya ini penting untuk saya ingetin ke diri saya dan teman-teman bahwa kalau ini udah kita pegang, apapun itu nggak akan takut kita. Mau baju coklat, kuning, hijau, merah, ya bismillah. Gue kerja bukan karena ini, bukan karena itu. Ya kan? Disalahin orang, ya siap salah kalau memang kita keliru kan. Tapi kalau Ini difitnah, kita lawan. Kita lawan. anyway, income yang isu single salary itu udah berjalan di Kemenkeu, Pak. Nggak, ini agak melenceng. Saya kagak paham tuh. Yang jelas memang masih berbeda-beda sih. Nah, itu dia. Tapi sekarang udah mulai banyak sih yang ya intinya menuju ke sana semua lah. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan, Pak. Kami pun di tempat kami pun beda-beda. Ya, Orang memang. pajak sama non pajak tuh beda kayak gitu Betul, ya. memang. Ya, sesuai dengan kinerja toh. Kalau kondisi sudah Yang bisa take home menghasilkan uang lebih pay, banyak dapat lebih take banyak home pay 2 misalnya. digit kan, ya hadiah-hadiah model gitu kan, kerikil itu kan kecil lah gitu lah. Ya, insya Allah kita berdoa dan berharap agar Allah percepat ya kebaikan-kebaikan itu ya. Ya, Bismillah ya. amin, amin, Kita amin. berdoa dan berharap. Oke, ini sebenarnya saya ada beberapa Jadi isu yang saya curcol. yakin teman-teman udah ngerti ya. Ini persepsi yang terbentuk di semua orang di luar sana nih, ya, bahwa apapun metodenya fraud bisa aja terjadi. Ya betul sih. Mau e-purchasing yang katanya ini tetap aja tender cepat ya tetap aja. Apapun itu, saya nggak bicara ini orang salah atau benar nggak. Kita nggak boleh ngejudge. Kita nggak boleh ngejudge. Cuman dari case-case kayak gini kita belajar. Ini kasihan ini. Kita belajar bahwa orang tuh gampang sekali mengaitkan satu dengan yang lain. Betul kan? Kenapa ini jadi isu besar sih? Kenapa jadi isu besar yang seperti ini? Pertama, nilainya besar. Seksi untuk dijadikan isu. Kan gitu ya. Kita nggak bicara ini benar atau salah ya. Nah, tapi dari sini apa lesson learn yang bisa kita pelajari, teman-teman? Apa lesson learn yang kita pelajari dari sini? Dan ini menjadi keseharian kita nih. Jangan sembarangan mengabaikan need analysis. Karena itu menjadi sasaran tembak paling utama dari sebuah proses pengadaan barang jasa. Kenapa yang dibeli Chromebook? Kenapa enggak kompetitornya? Kenapa merek ini? Kenapa itu? Pak, kan kalau katalog boleh nunjuk merek? Boleh. Isunya bukan di situ. Isunya, ya kenapa lu nunjuk itu? Simpel kan? Auditor APH nanyanya itu kan. Kalau kita nggak bisa jawab, ayo, udah, mulai itu. Kecurigaan itu membuncah. Kalau nilainya kecil sih mereka nggak peduli ya. Tapi kalau nilainya gede, dapat satu pintu masuk. Kalau pintu masuknya banyak, makin terhubung. Wah, ini si Nganu kan dekat sama ini, pemilik saham. Mau si Nganu mulai dirangkai kan? Media mulai bermain. Semua media menyudutkan. Kita nggak bicara benar atau salah. Kita bicara kalau kita jadi dia. Atau kalau kita punya proyek sebesar ini, kalau kita dipaksa oleh pimpinan untuk mengadakan sebuah pengadaan
di mana kita tidak terlibat dari awal, tahu-tahu pokoknya lu beli spek ini. Apa sikap kita? Kritis, pindah. Kalau saya lebih milih, saya kritis, mau dipindah ya bismillah. Ya, kritis. Spek. Kenapa harus itu? Harus kritis teman-teman, harus kritis. Wah, Pak Azik enak ngomong doang kan gitu ya. Nah, ini saya sering jadi tempat curhat teman-teman, khususnya di Pemda yang luar biasa intervensinya ya. Kalau di KL sih insya Allah ya manajebil lah ya. Saya nggak tahu di tempat teman-teman udah pernah merasakan intervensi yang luar biasa nggak gitu ya. Saya adalah kawan dekat, dia jadi kepala UKPBJ di salah satu KL ya. Jadi curhat terus tuh. Wah, bos gua begini, begini, begitu, begitu. Nah, gimana strateginya? Saya bilang, kalau udah nggak kuat, mundur aja, Bang. Itu lebih baik tuh. Daripada ya kita hidup bukan untuk jadi kayak gitu ya. Tapi kalau masih bisa kita manage, ayo gue bantu kan gitu ya. Untuk kasus ini, pengadaan ini, caranya begini, strateginya begini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untungnya teman-teman, kalau organisasi kita udah mature, itu untung tuh kita. Contoh begini, contoh ya, ada Pak Sekjen tuh intervensi, Pak Zik, ini harus jadi nih. Oh iya siap Pak, kita support. Kita tinggal lapor ke Itjen kan, bro, ini ada pengadaan kayak gini, berisiko tinggi nih, tolong bantu review dong. Jadi yang ngomong jangan kita, orang Itjen yang ngomong. Kita bisa menggunakan tadi ya, gaya komunikasi yang elegan. Kita nggak pernah bilang nggak bisa, siap Pak. Tapi yang ngomong resiko biar orang Itjen tuh yang ngomong tuh. Nah itu kalau seandainya organisasi kita sudah mature. Tapi di beberapa tempat kan, bodo amat itu urusan lo. Nah, dia nggak mau ngambil resiko, dia nggak mau terlibat, dia nggak mau ini. Jadi kita sendirian tuh. Kita yang ke sana, kita yang ke sini, kita yang pelangak pelongo dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini yang kayak gini nih saya kasihan juga nih kalau ada teman-teman yang organisasinya itu belum mature tuh. Jadi kalau ada risiko besar pada menghindar. Nah, alhamdulillah ya ini memang perlu kita bangun. Memang tidak mudah nih. Clearing house itu ide yang keren tuh. Kalau ada kan mitigasi pencegahan lebih baik daripada ngobatin kan. Kalau ada proyek besar, ayo kita duduk bareng dulu. Kita undang Itjen, kita undang bagian keuangan, kita undang biro hukum, bagian advokasi. Kita bedah nih mitigasi risikonya nih. Ini apa risikonya? Ini. Wow, kita bedah, kita sampaikan ke pimpinan. Ayo kita kompak ya. Gitu ya. Risiko itu ada ini. Kita jagain nih semuanya nih. Nah, kalau udah bisa kayak gitu itu keren. Apapun risikonya, besarnya dan sebagainya keren. Kemarin kami dihantam badai kortek. Ya, betul. Wah, karena ribut di awal dunia usaha itu ya namanya netizen kan lemes-lemes mulutnya kan. Nyata Wah, itu. gitu ya. Tapi kita yakin bahwa kita udah solid. Ini kortek udah kita bahas 3 tahun sebelumnya. Kenapa kita milih strategi ini? Kenapa milih itu? Gitu. Insya Allah aman. Ya meskipun ngeri-ngeri juga tadi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang semoga Allah lindungi kita semua ya. Meskipun APH tetap masuk tuh. Iya. Korek sana, korek sini. Ya Belum biarin tugas dia tuh, biarin aja. Ya bismillah, okay, kita cuma berharap ya. Ini belum selesai. Tapi alhamdulillah setiap ya kita dipanggil datang. Ini teman-teman kami nih di UKPBJ ini udah ya berharap tidak banyak lah ya. Cuman ada aja lah dipanggil sana sini. Tapi alhamdulillah happy ending dalam artian meskipun ya deg-degan, takut, ngeri. Ada PPK kami sampai nggak bisa tidur, nggak pulang-pulang karena takut tidur di kantor, nggak mau ketemu anak istri karena kalau ketemu anak istri bawanya nangis aja. Ada Tapi sampai kayak gimana gitu itu, Pak? mentalnya gitu. Gimana tapi karena kan Kortek itu sendiri banyak saya baca memang tidak seperti aplikasi sebelumnya gitu loh. Artinya endingnya lah selesaikah sampai Selesai. sempurna? Selesai. Udah sempurna ya? Kesempurnaan hanya milik Allah kan gitu ya. Bukan aplikasinya berjalan, Pak. Ya, sempurna. Jadi gini ya, teman-teman. Ya, saya mau ngasih satu fakta ya. Kalau Kortek ini berhasil, ada nggak orang yang ketakutan? Siapa yang Banyak. ketakutan?
Nah, siapa contohnya yang takutan? Ya pejibit-pejibit lah. Nah, cukong-cukong yang duitnya banyak ketahuan dong Iya, kan iya, potensi pajaknya kan. vendor-vendor, iya. Nah, itu mereka coba bikin kacau tuh. Makanya saya salut dengan inisiator Cortex tuh. Berani Anda dengan segala risikonya. Ya kan Kan terbukti kan? supporting juga dari atas. Nah, Kalau nggak, artinya bukan karena saya orang Kemenq ya. ya Cuman saya ngelihat dari awal, Pak, ini proyek berisiko besar nih. Berani kita nih ngadepin orang-orang yang merasa terusik dan terganggu dengan iya, kecanggihan teknologi ini. ya adanya kita juga terganggu kok mereka. Nah, begitu dah ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau proyek Chromebook nih ada yang terganggu nggak? Oh, alam ya. Kita lihat aja Oh, lah malam perkembangannya betul. nanti. Karena saat itu ya kondisinya kan COVID, memang benar-benar by online aja. Jadi pikirnya nggak ketemu tatap muka, enak-enak aja kali, nggak tahu sekarang. Cuman yang kasihan kan beliau ini akhirnya ketarik kemana-mana Ya ya. itu Ini baru Chromebook nih. Nanti belum yang oh iya iya internet, betul. cloud, dan Iya betul. teman-temannya gitu ya. Iya iya betul. Itu Ya, luar. doa kita cuma satu. Ya, orang baik itu semoga Allah Iya lindungi. Tapi kalau memang jahat ya iya. monggo silakan. Iya. Kan gitu. Kita nggak tahu nih. Kita Iya masih benar. nggak tahu nih. Kita nggak boleh ngejudge. Tapi ngelihat Jahat, mukanya sih kayaknya ya dia nggak terlibat lah, istilah kata gitu kan, karena ini barang kayaknya ya moga-moga gitu ya. mukanya kan waduh melas bener. Ini kalau mau saya ceritain atau kelamaan nih. Saya masuk Iya. ke Oh ya lanjut sorry. eh, ya kalau ini yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Mau Kita di itu candi ya, jadi di candi. dipermasalahkan dengan kelakuan-kelakuan penyedia yang luar biasa ya. Mangkrak itu kenapa? Karena di kami sendiri kami sudah nge-blacklist berapa belas vendor yang di tengah jalan nggak punya modal. Ternyata di tengah-tengahnya itu ada yang pinjam bendera, ada yang jual beli paket, ada yang wah luar biasa, luar biasa. Nah ini bagaimana mencegahnya? Nah ini kita harus cari solusi kan. Jadi kita ngobrol bukan cuma ungkap masalah, kita Ya cari solusi. Ya, ini yang saya bilang kalau ada intervensi pimpinan, saya selalu ingetin jangan jadi lilin, jangan jadi lilin. Kalau memang kita nggak sanggup, kita lihat resikonya begitu tinggi, karena ini melekat ke pribadi teman-teman. Melekat ke pribadi. Sebaiknya kita mundur saya. Pak ini beresiko, saya nggak sanggup, mungkin ada yang lebih baik yang bisa menggantikan saya. Tapi kalau ini manajeable, ya seberat apapun tugas negara kita jalanin kan gitu. ya. Tolong bantu Pak, bantu apa? Bikin tim yang solid, masa gue sendirian sih? Kan gitu ya. Ada tim teknis, ada tim ahli, ada tim review kontrak, tim ini. Ya ayo, pimpinan tugasnya memfasilitasi itu. Makanya saya bilang ke teman-teman, PPK itu nggak boleh kerja sendirian. Pokja disuruh mereview metode kerja pekerjaan konstruksi yang nih lihat di atas yang besar kan ada metode kerja tuh. Ngerti nggak dia teknik sipil dunia konstruksi? Nggak ngerti ya undang tenaga ahli bantu ya minimal konsultan MK-nya turun lah atau tenaga ahli personal bantu review, bantu memberikan penilaian gitu kan. Nah intinya fasilitasi semuanya yang cukup lah, nggak lebay juga kali gitu ya, tapi cukup gitu ya. Nah ini eh, katalog juga sama lah ya, katalog itu udah banyak kasusnya gitu ya. Kasus-kasus inilah yang pada akhirnya bikin LKPP terakhir itu kan mutusin ya udah konstruksi mini kompetisi kan gitu ya. Nanti mungkin ke depan semuanya didorong mini kompetisi kali. Bisa jadi ya. Yang negosiasi itu mungkin semakin berkurang gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca aja lah ya. Yang jelas pendampingan itu penting ya. Swakelola juga nih. Swakelola itu solusi. Tapi tadi ya, ini saya ambil contoh ini aja deh. Nah ini di Maluku Utara ya. Legal tapi kontroversial. Boleh nggak swakelola untuk renovasi rumah dinas Loh, eh, gubernur? pokok lah. Swakelola. Seru nih, Konstruksi. konstruksi. Oh, PU, Ya, PU. Bisa, Pak. ya kalau yang ngerjain tim swakelolanya ngerti konstruksi semua, bisa nggak? Bisa. 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 Tinggal dia meng-hire apa? Iya, Tenaga ahli. Kan tenaga kalau ahli. renovasi rumah kan paling tukang ya. Tukang ya. Malamando. Terus materialnya bisa eh,
apa namanya, supply by owner kan? Iya. Sepanjang di katalog ada. Kalau rumah gubernur bisa provinsi, kalau Nah, punya contoh. punya Cuman kan dinas-dinas. ada yang terusik di sini. Siapa yang terusik? Kontraktor-kontraktor itu Iya, nggak dapat proyek ya. vendor-vendor yang langganan. Nah, dia tuh bikin ribut tuh. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman berpikir ada solusi yang lebih efektif, efisien, ayo kita bahas. Cocok nggak nih? Kan gitu ya. Jangan asal cepat. Pakai desain ambit aja Pak, cepet tuh. Nah, desain ambit itu harus ada pertimbangannya. Desain ambit Iya, jangan iya. asal cepat doang. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kayak gitu tuh. Artinya kan kadang-kadang yang bikin rusak pengadaan itu karena waktu terbatas. Saya sih orang yang paling tegas bilang, waktu nggak cukup, jangan maksa. Mendingan duitnya dikorbanin aja, jangan diserap. Daripada PPK pusing stres nanti. Beberapa kali tuh kita dapat ABT di triwulan ke-4 gitu kan. Baru buka blokir, suruh bangun rumah. Lah, waktu udah tinggal 3 bulan. Tolak aja. Saya tolak tender beberapa kali tuh. Gara-gara, dipanggil sekjen, gara-gara dimarahin. Nolak-nolak paket. Ya, saya tinggal cerita. Bapak milih saya tolak atau PPK masuk penjara, saya gituin aja. Ya untungnya pimpinan takut sih gitu ya. Janganlah. Udah bener nih, tolak aja. Nah, artinya kalau pimpinan yang rasional, insya Allah sih diomongin gitu ngerti gitu. Ya kalau dia irasional ya terserah lu gitu. Yang penting gue udah bilang. Kan ini saya ngambil keputusan karena analisis basicnya, resiko, ya kan. Bukan berarti penakut kita. Ini silakan didebat gitu ya. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, dari sisi resiko, dari sisi waktu, dari sisi apapun lah ya. Ya silakan, silakan. Dulu satker kami di seluruh Indonesia itu kan dikomporin tuh sama teman-teman dinas PU di daerah. Pak, udah pakai katalog aja Pak. Pengen bangun ini, bangun itu. Saya bilang, no. Di Kemenq tidak ada katalog konstruksi. Rusak itu nanti. Anda siap masuk penjara nggak? Kalau siap masuk penjara, silakan Anda gunakan katalog. Bener kan? Katalog konstruksi banyak yang masuk penjara kan? Saya bilang, masa konstruksi dikatalogkan? Dulu. Kalau sekarang sudah dikelola PU. Saya percaya sama orang PU. Dan itu pun Wajib. tidak semua katalog konstruksi bisa dikatalogkan, ya kan? Harus pilah-pilah betul. Saya sendiri sekarang tidak merekomendasikan teman-teman kalau nggak sanggup gunakan katalog, jangan gunakan katalog konstruksi. Kita mendingan konvensional aja. Alhamdulillah sih, pada mau denger gitu ya. Gitu. Ini Karena termasuk agak-agak ribet juga, Pak. ya. Ya, harga Saya semen no recommend untuk lah kalau untuk katalog konstruksi. iya, ininya prosesnya. Ya Oke, masa Pak, lanjut. kita kalau katalog konstruksi itu kan apa single pemenang kan, semua harus Iya. ditawar, semua harus punya Iya. etalasenya. Iya. Ini nggak make Tuh, sense nih kayak gini nih. nggak make sense. Nggak make sense. Baru PPK yang menawar dari semen paku sekecil sekalipun apalah segala. Waduh, Ya kan pekerjaan repot fondasi, begitu, Pak. pekerjaan. Ya. Iya, Ya monggo kalau kalau mau nilainya cuma 1-2 M. Kalau SBSN 50 M, 70 M nah, mampus betul. nginputnya itu. Kalau Ya. cuma ya 5 miliar aja susah masukinnya, Pak, yang APS itu. Nah, Selisih-selisih udah melulu. pernah nyoba ya? Saya Udah pernah bantu nyoba BPK katalog itu. konstruksi? Udah pernah nyoba? Iya. Oh, katalog belum. Oh, belum. Belum ada yang berani. Ya. Ya, intinya kalau nggak yakin janganlah. Iya. Kan kita menghindarkan syubhat dan kemudorotan ya. Tapi nyoba juga kemarin, tapi untuk Papua sih saya ngawal. Ah. Apa yang tahun 2000 tahun lalu tuh, sebelum Bangun ditutup gedung. ya. Bangun Iya, gedung. gedung. Makanya Wah, luar ya biasa. saya terapkan apa yang saya dapat gitu kan. Oke. Dari kementerian saya, kebetulan ada konsultan untuk konstruksinya gitu, apa katalognya kan. Gue bilang, Ya. ih begini banget ya. Sudahlah, apa kata dia lah. Ya ibaratnya yang memang beliau ditunjuk dari KUKPBJ, ya kita dengar, oh ya sudah, masukin aja begini. Jadi tahu benar tahu salah itu pokoknya.
Iya, Belum dioris ya? jadi penyedianya udah nginput sesuai dengan yang sudah di konsultan ini kasih gitu loh. Saya datang ngeliat, saya hanya pendamping aja kan. Ya hanya apa yang kata pusat saya sampaikan. Tapi lucu juga, saya pikir wah ini benar-benar persekongkolan murni. Nah, iya, iya, ngeri sekali memang. Iya, Nah, ini contoh baik dari swakelola yang keren ya. Ini langsung menggunakan bahkan partisipasi masyarakat ya. Pokoknya ide-ide seperti ini menurut saya itu keren nih. Cuman memang harus kita bedah ya. No one balut fit ya. solution for all ya. Nah, ini contoh saja gitu ya. Ini aja dipermasalahkan kemarin, tapi alhamdulillah bisa kita cegah ya. Caranya gimana, tipenya, ini masalah swakelola. Persaingan usaha, tadi saya cerita nih. Ini nggak tahu nih, Ketua IFI pernah nggak bedah kasus yang di BRIN? Nih, Oh, Brin. pernah nggak dibedah sama Ketua IFI? Ini menarik Belum, mau belum, dibedah nih. Ini belum, kami belum pernah. kemarin nih, teman-teman Pokja Kemenku Belum. nih, pengadaan biaya cukai diangkat juga isunya. Saya bilang di antara dua kasus ini ya, di antara dua kasus ini akarnya sama. Apa itu akarnya? Perilaku prinsipal dalam memberikan surat dukungan kepada partnernya Nah, ya itu. itu menimbulkan fitnah. Kenapa dia ngasih ke PT ini, kenapa nggak ke PT itu? Iya. Misalnya. Kalau kasus Brin ini kan dia memberikan dukungan, tapi dicabut di tengah jalan. Waduh. Nah, nanti teman-teman baca deh. Jadi saya ngeliat begini loh, hubungan rantai bisnis yang terjadi di dunia usaha itu kan kita kaget tahu ya. Iya. Perilakunya gimana itu urusan dia itu. Yang penting jangan bikin rusak pengadaan kita di Iya. tempat kita kan gitu ya. Lo mau ngasih dukungan ke siapa aja terserah. Cuman ingat konsekuensinya nanti bisa ke KPPU nih gitu ya. Jadi gini teman-teman. Akhirnya, oh ya. Jadi gini ceritanya nih. Ceritanya itu gini. Wajar kan kalau kita sebagai prinsipal, kita ngasih dukungan ke perusahaan-perusahaan tertentu aja kan. Karena kan Aja, kita ya. bicara tentang apa? Kita bicara tentang kepercayaan nih. Percayaan, betul. Trust. Dimana gue kasih dukungan ke lo nih. Cuman lo ngambil barang ke orang lain. Gimana sih? Oh, Itu satu contoh yang terjadi. Yang kedua, saya ngasih dukungan ke PT partner ya. Cuman jangan ngerusak harga dong. ya. Misal nih, harga pasar barang saya nih 1 miliar. Anda saya kasih margin dari 1 miliar itu let's say 30%, Ya. 40%. Anda boleh nawar tapi jangan banting harga dong. Gitu kan. Nah ini ada satu penyedia yang banting harga, ketahuan sama prinsipalnya dicabut surat dukungannya. Contoh kayak gitu. Nah itu kan urusan mereka ya. Ternyata menang pula. Menang kan paling murah. Nah, Makanya dia iya, banting terus harga babak kan. belur lah dia. Tapi kan dia ngerusak harga. Iya, artinya Contoh tidak supporting, nggak disupport sementara. dicabut dukungannya. Iya, Gara-gara itu dicabut, nggak disupport. iya, artinya setelah menang dukungan dicabut, blacklist dong. Tapi masalahnya Pokja menggugurkan itu. Seolah-olah Pokja Oke. dituduh bersekongkol sama Oh, prinsipal. oke. Termasuk jadi maksud saya gitu loh. Fitnah itu muncul ketika Iya, ya, iya. ketika Oh, orang iya. luar ngelihatnya, kok Pokja gugurin dia? Iya, Anda iya, iya. bersekongkol nih sama prinsipal barang-barang dengan yang lain nih. Iya, iya. Termasuk yang kasus yang Becukai misalnya. Anda mencarikan dukungan, padahal Anda tahu yang dapat dukungan dia doang. Lah, tahu dari mana kita? Iya, Itu iya. kan urusan mereka. Nah, maksud saya, yang gitu-gitu itu bisa jadi sumber Tapi fitnah. boleh kita klarifikasi kan, Pak ya, ke pendukung? Boleh Ya dong. sangat, boleh lah. Ya makanya, Boleh. dan wajib kan, artinya ya ketika si pelaku calon penyedia ini, lo tahu dari mana begini-begini? Loh, ya kita kan klarifikasi gitu. Ya, itu tadi. Iya, Jadi iya. hal seperti itulah yang perlu jadi perhatian kita ya. Baik, baik, betul. Nah, ini yang kita sepakati, ini makin ke sini makin banyak terjadi ya. Nah Jadi ini, mereka kalau vertikal bersekongkol, ya kita paham lah. Jadi ada orang dalam yang bersekongkol dengan penyedia, seperti katalog tuh sering kayak gini kan. Udah ya, lo masukin aja, nanti gue ya pilih, betul, betul. negosiasi kan gitu ya. Nah, Ini yang bikin sebel ini nih, bikin sebel nih. Mereka pinjam bendera, mereka merekayasa. Ini kasus CT scan di banyak RSUD itu kejadiannya kayak gini.
Iya, PPK iya. nggak ngerti apa-apa, PPK polos, dia dapat bantuan dari cukong-cukong, ternyata cukongnya itu merekayasa pengadaan, HPS dikasih, HPS itu ternyata udah di markup, ya kita nggak tahu. PPK itu yang mungkin agak ya entah malas, entah mungkin dia nggak ngerti, dibohongin dia terima aja gitu. Jadi kayak gitu dulu masih banyak, sekarang insya Allah udah nggak ada lah. Karena PPK juga harus punya kompetensi sekarang kan ya. Ya harapannya begitu. Nah, Belum berarti. pinjam bendera, maklar proyek, arisan proyek ini kan jadi penyakit yang saya yakin di banyak khususnya konstruksi ya itu masih banyak ya, masih banyak nih. Nah ini makanya luar biasa nih. Kita harus nih Boleh, boleh nih, bagus Pak. PPK menolak hasil kerja Pokja. Ini kan makin banyak di tempat saya, kok makin banyak ini? Karena kan ya tadi ya, akhirnya yang kami lakukan adalah kami kumpulin seluruh PPK, seluruh satker, seluruh unit eselon 1, kita kasih edukasi ke mereka. Pertama, konstruksi sekarang persyaratannya dieliminir, Ya, dibatasi. ya. Nggak boleh banyak-banyak, alat cuman sekian, tenaga ahli Hmm, cuma sekian. Dia kan mintanya banyak-banyak, betul. karena mereka mikirnya kualitas kan. Yang kedua, kita kasih tahu, Pak, banyak yang banting harga, evolusi kewajaran harga dan sebagainya. Ayo kita cari solusi rame-rame gitu. Jangan pada akhirnya nanti Anda nyalain saya, gitu kan. Nah, ini intinya yang kita lakukan ini kan masalah relokasi aturan dan sebagainya. Penambahan syarat kualifikasi nggak boleh. Ini yang kami lakukan nih. Ya, UKPBJ dengan satuan kerja kompak. Pokja dengan PPK kompak dalam kebaikan. Kompak dalam artian saling memahami. PPK harus ngerti kami juga harus akan mengerti Anda kan gitu ya. Kita betul. lawan penyedia yang rese nih, di mana penyedia di backup dengan asosiasi, dengan LSM, dengan pemodal, dengan supplier. Kalau ada yang ketahuan pinjam perusahaan, kita bantai. Kalau ada yang ketahuan dia jual beli paket, kita bantai. Kalau ada yang ketahuan, misalnya, Bantainya kayak gimana? Oh, nah, oh, saya pikir, nah, bantainya gimana caranya tuh? gini, calon pemenang kita sidang, bareng-bareng tuh kita sidang tuh, gitu kan. Anda modal dari mana? Boleh Kami begitu. sudah nggak, Nanti, bahkan klarifikasi. Kita punya media klarifikasi kan? betul, oke. Iya, di klarifikasi kita bilang, kami sudah nge-blacklist 15 perusahaan yang di tengah jalan dia nggak kehabisan modal. Kenapa? Karena dia perusahaannya proyeknya pemenang dijual ke orang lain. Iya, ya. Kemudian dia nggak punya modal atau ada yang pinjam bendera dan sebagainya. Kami nggak mau itu terjadi pada Anda. Ya, Ini, pertama kita tegaskan dulu ke mereka kita sudah berintegritas, kita anti ya KKN, itu betul. Itu percaya dulu. pada kami bahwa yang kami lakukan di sini bukan pengen macam-macam ke Anda. Iya, Tapi justru tolong bantu kami sama-sama kita tegakkan integritas di sini, di proyek ini. Kita pengen semuanya sukses, berhasil. Kita adalah objek audit. Kita adalah orang-orang yang nanti akan diaudit. Ayo kita kerjasama dalam kebaikan. Kalau sekarang Anda punya niat jual proyek ini, mendingan mundur aja dari sekarang. banyak tuh Ketahuan Pak. take over gitu. Ya kayak gitu tuh. Meskipun ya ada yang akhirnya dia ngaku, ada yang akhirnya dia tobat, ada juga yang bodoh amat di belakang dia ketahuan jual jual paket, kita kita ambat habis tuh kayak gitu. Nah, memang tidak mudah teman-teman, memang tidak mudah ya. Tapi yang jelas ya tadi kita di internal tuh harus kompak tuh, nggak boleh saling curiga, tapi harus dibangun kekompakan itu supaya nanti di tengah jalan nggak main tolak-tolakan, nggak main ini. Ini kita kampanye terus ke KPPU, pinjam bendera itu nggak jelas aturannya. Ayo dong LKPP, KPPU kita jelasin aturannya. Kita pertegas itu, haram hukumnya misalnya. Nah, kita dorong terus tuh. Ini gandeng KPPU untuk kampanye di beberapa provinsi untuk mengkampanyekan haramnya pinjam bendera. Karena di banyak perusahaan di konstruksi khususnya mereka bilang itu biasa Pak. Ya, keburukan dibiasakan ujung-ujungnya adalah keburukan yang besar saya bilang. Gitu ya. Dan seterusnya ini kalau mau dibahas banyak banget ini. Sebenarnya saya mau sharing pengalaman saya ketika bertugas selaku pemeriksaan ahli, cuman ini apa jam 9 katanya, Mas Hasto ya? Iya betul Saya Pak, mau sampai jam 9 Pak. saya mau tegasin aja di 5 menit terakhir ini.
Jadi teman-teman sekalian, kondisivitas lingkungan pengadaan itu akan keren kalau seandainya 5 elemen ini bisa berjalan berkelindan. Tadi sudah kita pahami, ini kan kita nyari solusi nih, pelindungan hukum ya. Tidak hanya hukum, tapi pelindungan kompetensi, pelindungan ini, itu, dan sebagainya. Ya, kita dorong terus ke LKPP, ke kementerian-kementerian teknis terkait, ayo regulasinya dibenerin dong. Alhamdulillah sekarang udah mulai terus berbenah ya, LKPP itu sangat responsif, mereka bikin kegiatan banyak untuk serap aspirasi, ngelibatin IFPI semakin intensif gitu ya, mendengarkan suara-suara kita, orang-orang lapangan gitu kan. Meskipun kadang-kadang masih ada juga yang, wah gimana sih kok nggak dirubah yang ini, ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan terus lah, jangan pernah berhenti untuk bersuara lah, kira-kira begitu ya, lewat channel-channel yang sudah disiapkan gitu. Maturitas organisasi pengadaan UKPBJ kita matengin, ayo kita bahu-membahu ya, kita saling sharing aja. Di kementerian ini saya sering belajar tuh dari Kumham dulu. Kumham juga belajar dari kita. Kamu belajar dari teman-teman Kementerian Pendidikan. Teman-teman Diknas juga belajar, saling belajar kita. Ya, jadi jejaring UKPBJ ini, jejaring IFPI itu harus terus dibangun tuh. Saya senang ngelihat orang-orang yang produktif ya, bikin buku, bikin kajian. Wah, itu luar biasa tuh. Karena bagus ya, makin banyak pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman itu dibukukan, dibikin jurnal, dibikin artikel, itu knowledge sharingnya makin hidup dan hal-hal baik semakin tersebar gitu ya. Nah ini kita dorong, terus stakeholder engagement juga kita dorong nih. LKPP sebenarnya udah sering ngadain penyamaan persepsi bagi APH ya. Saya berapa kali jadi narsum untuk ya kita bantulah memahamkan para penegak hukum dan auditor ya. Ya meskipun memang ada sebagian di luar kendali kita ya. Ada kebijakan-kebijakan yang memang ya mereka punya dalih masing-masing gitu ya. Dukungan manajemen juga. Nah, yang jelas secara individu saya sangat mendorong buat teman-teman, ayo belajar. Dengan belajar, Anda harus mengajar. Jadi orang-orang yang apa ya, individu-individu yang keren lah, yang kompetensinya terus meningkat, pengalamannya terus meluas. Makanya saya paksa teman-teman di Jafung PBC Kemenkyu, kalau LKPP buka peluang jadi probity advisor, daftar supaya kita pergaulannya luas, ilmunya bertambah. Dari objek-objek yang kita dampingi, di situ akan banyak ilmu yang kita dapat tuh. Kalau ada peluang jadi pemberi keterangan ahli, daftar. Dari kasus-kasus yang dihadapi kita banyak belajar. Kalau ada fasilitator, daftar ya. Kita dipaksa jadi pengajar kan kalau fasilitator. Ya, pokoknya ada peluang-peluang, daftar. Supaya Japung itu berkembang gitu. Karena kalau kita hanya nguplek-nguplek di kantor itu nanganin pengadaan-pengadaan memang banyak sih. Tapi yang jelas pergaulan kita jadi semakin luas, sahabat kita semakin banyak, forum-forum diskusi semakin luar biasa. Kalau bisa aktif di IFPI, aktif di IAPI misalnya, tuh, ya, monggo gitu ya. Nah ini memang tidak mudah ya. Yang jelas tadi kita perbaiki diri kita dulu lah kalau kita nggak bisa perbaiki orang lain kan gitu ya. Nah ini strategi solusi pencegahan, ya masalah transparansi, pemisahan, mitigasi risiko yang kita lakukan sekarang ini ya, kita bedah gitu ya. Integritas pribadi, tadi dari awal sudah saya ingetin terus ke diri saya dan teman-teman, nomor satu nih ya, kalau kita udah anti korupsi, kesananya gampang lah. Itu masalah teknis saja kan, yang penting masalah prinsip nih, kita udah tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan dunia kan gitu ya, karena kita yakin Allah Maha Adil. Kalau memang rezeki kita nggak kemana, yakin nggak kemana. Budaya speak up, ya rajin kita saling mengingatkan ya, watawan ala beri watakwa kan gitu ya. Penguatan individu insan PBJ ini PR kita nih, alhamdulillah nih IFPI bikin banyak kegiatan apa ikatan ini ya apa maksudnya ininya komunitasnya Oh, anti korupsi ya. insan Nah, itu pengadaan. bikin kerja kayak gini ya, insan pengadaan anti korupsi luar biasa ini. Artinya ini prinsip hidup saya nih. Handphone saya silakan buat diskusi ngobrol anytime. Ke teman-teman Pemda khususnya ya, yang mereka kadang-kadang bingung, gue mau ngomong ke siapa, mau curhat ke siapa, mau nanya ke siapa. Alhamdulillah nih, ada orang-orang yang luar biasa, Pak Mandar, Pak Muji, Agus Arif, Mas Sastyo, teman-teman semua yang ada di sini kan sangat ringan tangan dan ringan ilmu gitu ya.
Ini Ringan saya tiap pulsa Sabtu juga. Minggu ringan pulsa juga luar biasa. Kalau catat nanti itu ini dengan teman-teman Pemda ini saya tiap Sabtu atau Minggu saya dedikasikan buat teman-teman dari forum diskusi. Lu mau nanya apa, kumpulin nanti Sabtu kita diskusiin gitu ya. Ada proyek apa kita bahas. Hmm. Ini pro bono semua, for free. Nggak ada uang narsum Pak, nggak perlu duit. Nanti Allah yang bayar kan gitu ya. Ilmu itu luar biasa pokoknya. Pengalaman itu kalau kita bagi kita nambah pinter. Komoditi praktis kita kembangin gitu ya. Yang kayak gini nih ya, IFP, apa namanya, komunitas-komunitas anti korupsi dan sebagainya luar biasanya. Saya appreciate buat teman-teman IAPI yang terus ngadain kompas pengadaan, forum konsultasi. Sekarang IAPI punya apa yang bantuin bermasalah berkasus ya, Mas Sasto ya. Mas Sasto join LBH di situ juga ya. ya. Nah, itu luar biasa, Eh, itu keren tuh. ya. Keren tuh. Ada Probity Advisor. Wah, ini pokoknya udah banyak sebenarnya teman-teman yang direkrut bantuin saudaranya yang lain kan gitu ya di setiap tahapan pengadaan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya ini luar biasa nih. Ya, kegiatan FGD ini kami terapkan di Kemenq ya. Kita bikin forum Jumatan, sharing knowledge, isunya apa aja kita angkat. Gimana caranya kita gugurin penyedia yang tadi pinjam bendera? Oh, kita bahas tuh di situ tuh. Gimana caranya? Ini kan mereka pinjam bendera pakai pendekatan bikin cabang. Gimana cara gugurinnya nih? Nah, kita pengen gimana cara gugurin yang EKH nawar di bawah 80% nggak realistis. Cuma susah Pak gugurinnya, nggak ada dasar. Ya kita cari, kita bahas supaya semua pokja itu persepsinya sama. Ya. Ya itu kan perlu didiskusikan. Nah ini makanya FGD kita perbanyak. Yang Hmm. tentunya sesuai kebutuhan kita kan gitu ya. Kita bantu satker, kita bantu. Saya punya program asistensi pengadaan ya, semacam clearing house atau probity advice lah ke seluruh PPK. Satu Jafung ditugaskan untuk mengelola 2 atau 3 proyek untuk dampingin PPK gitu ya. Karena kita Center of Excellence. Kalau Jafungnya banyak enak, kalau Jafungnya dikit ya itu. Nah, tender gagal kita analisis kenapa bisa tender gagal dan seterusnya. Bukan berarti memang pasti ada masalah lah, tapi yang jelas kita kelola jangan sampai masalah itu membesar dan meluas. Nah gitu Izin Pak ya. Azik, Ya, sudah jam ya, 9 ini. siap. Jadi teman-teman inspirasi-inspirasi ini nanti bisa saling kita sharing, Hmm. saling kita bagi, dan saya yakin teman-teman juga punya banyak hal positif ya yang sama-sama nanti bisa kita eh, bagi ya. Dan saya yakin forum-forum seperti ini luar biasa ya. Kita harus perbanyak tuh Mas Asya tuh, Insya Allah Mbak Pak. Mita ya. Dan saya yakin banyak orang baik yang siap diundang untuk berbagi ya, untuk membahas banyak hal gitu. Mungkin itu Siap. aja. Mohon maaf nih kalau waktunya sangat sempit. Capek juga ya, lelah kita habis kerja tadi seharian. Tapi saya semangat aja. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa kita berbagi lagi lebih banyak. Siap. Mungkin itu teman-teman sekalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azik atas sharingnya. Bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang butuh paparannya sudah disiapkan sama Bu Meta di Linktree ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses materi, daftar hadir ya, dan semua yang terkait dengan kegiatan ini ada di Linktree. Dan apa namanya, kemungkinan juga nanti kita akan terbitkan sertifikat ya untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya saya juga sudah catat tadi poin-poin penting Pak yang dari Pak Azik sampaikan ya. Mungkin tidak tuntas saya mencatatnya karena juga masih ada yang belum dipaparkan, tapi nanti akan saya baca sendiri dan rekan-rekan juga akan sama-sama membaca. Ya, tujuannya adalah nanti kita bisa jadi dapat bekal nih Pak buat menyusun rencana aksi. Kita jadi dapat gambaran apa sebenarnya masalah utama yang kami hadapi gitu ya. Kadang kita ngadepin masalah tadi ya kita nggak tahu akar masalahnya apa gitu. Kita taunya masalahnya hanya di kulitnya saja gitu Pak. Masalah kemacetan katanya eh, jalannya kurang lebar, padahal bukan masalah jalan kurang lebar, gitu kan. Ada masalah Belum mau lain, ada lewat akar mungkin Pak. masalah yang harusnya kita tuntaskan dulu. Nah, kita sudah dengar tadi dari Pak Azik ya sudut pandangnya beliau tentang faktor-faktor yang bisa mencegah permasalahan hukum yang dihadapi oleh PBBJ dan apa juga faktor lain yang memicu justru ya masalah hukum itu terjadi.
karena keterbatasan waktu, mungkin apakah berkenan Pak Azik memberi kesempatan kepada peserta untuk bersuara juga, barangkali ada pendapat lain atau yang mau menambahkan bank masalah kita gitu supaya nanti penyusunan rencana aksi kami juga jadi lebih kaya gitu Pak. Apakah berkenan memberi waktu sedikit Pak? Mungkin Monggo, sekitar saya ikut aja. siap, mungkin sekitar 10 menit ya bagi Bapak Ibu yang punya eh, hal-hal yang ingin disampaikan terkait masalah hukum yang mungkin terjadi di instansi Bapak Ibu atau di daerah Bapak Ibu. Silakan. Atau mungkin saya awali dengan Bu Meta dulu. Silakan Bu Meta. Ini kan Sepertinya ketua kita jadi lempar ke bantu audien dulu. anggotanya ya. Iya, Monggo. sepertinya kita lempar ke audiens dulu Pak Sastio. Ada beberapa Boleh, yang boleh. kayaknya sudah siap mau menjawab ini, mau Tadi saya memberikan masukan. saya nggak mau motong Pak Yusuf nih, sangat antusias sekali membersamai Pak Azik ketika paparan. Pak Yusuf, Pak, izin. ya dengan Biro, siapa Pak? Biro Bepom. Oh ya, monggo, Siap. monggo. Mas Pak Diro, Diro, Pak Diro dulu ya. Pak Diro Ya, dulu, silakan. Pak, saya tertarik yang tadi tuh Pak, yang pinjam bendera sama apa nggak punya modal. Itu Ya, gimana gimana ya Pak? Pak? Langkah konkretnya untuk Nah, memutus kontraknya dia tuh. Kan kita tahu tuh udah di awal udah yang tadi Bapak sampaikan bahwa menyampaikan bla 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 segala apalah udah. Tapi tetap aja dia kan nekat maju jalan Ya, gitu kan di jadi tengah gini, tak udah tanggung. Gimana tuh Pak? gini. Pertama, kalau dia nggak punya modal tuh gelagatnya kelihatan tuh. Jadi kita coba bedah dulu. Kalau contoh nggak punya modal misalnya, nanti kalau contoh pinjam bendera beda lagi tuh strateginya. Kalau dia nggak punya modal, kita keep strike on jadwal. Anda harus mulai SPMK tanggal 1, kemudian harus mobilisasi alat tanggal sekian, material tanggal sekian. Kalau jadwal tidak tercapai, SP1, SP2, SP3. Lebih cepat kita meng-SP3-kan, kemudian kita one prestasikan dia, lebih baik supaya waktu kita nggak habis. Betul nggak? setuju, Boleh nggak setuju. kita meng-SP1, 2, 3? Kalau seandainya dia tidak menunjukkan itikat baik, sangat boleh. Pemutusan kontrak secara sepihak itu bisa dilakukan tidak hanya bicara tentang kontrak kritis. Ini bicara masalah itikat baik. Ya, nanti kita bedah tuh pasal-pasalnya dan sebagainya. Kayak pernah ada satker kayak gini. Bapak harusnya ngasih mobilisasi alat tanggal sekian. Ini udah 2 minggu, 3 minggu nggak. Salah, nggak gitu. Bapak harus tanggal 1. Tanggal 1 nggak ada, SP1. Kasih waktu 2 hari lagi. SP2, SP3. Itu itikat tidak baik tuh. Kan dia tahu ketika, makanya kuncinya teman-teman, jadwal pelaksanaan kegiatan. Kalau teman-teman pernah ikut materi pekerjaan konstruksi misal ya, itu kan udah ada tahapannya. Persiapan kontrak, persiapan SPBJ dulu, persiapan kontrak, nanti pre construction meeting. Itu dijalanin tuh. Nanti kan ada yang dibedah apa segala macam. Ketika pre construction meeting saja mereka suruh presentasi bagaimana mengelola orang, udah kelihatan tuh ini manajemennya ngaco nih, nggak perform dia nih, tim leadernya tuh nggak bisa ngoceh lah. Oh udah jelas nih, udah gelagat nggak beres tuh, contoh kayak gitu. Jadi tegas jadwal, keep on strike dengan apa yang seharusnya. Contoh itu. Kalau dia pinjam bendera ya tadi, sebelum tunjuk sebagai pemenang kita bedah lagi tuh, kita sidang. Judulnya sih klarifikasi ya. Tentunya tadi diawali dengan kata-kata kita anti korupsi, tolong bantu kami menegakkan itu di proyek ini. Nah, jadi dia percaya dulu sama kita kan, bahwa kita memang nggak pengen macam-macam nih, nggak pengen gugurin dia kan, dia bukan jagoan kita, nggak gitu. Ya itu hal kayak gitu bicara komunikasi ya, nggak ada tuh di Pepres tuh nggak ada. Jadi memang penting juga tuh ya. Siap, siap. Contoh, Oke, Pak nanti Di. contoh lainnya banyak sih, cuman waktu udah malam ini, saya belum mandi ini. Siapa? Astagfirullah. Intinya Oke, Pak. sesuai Baru aturan lah datang ya, Pak. kantor tadi. Sesuai aturan keep strike jadwalnya ya. Begitu, pengalaman kami begitu. Ya, Pak Diro nanti kita bikin ini lagi kelas lagi untuk bahas masalah ini lebih dalam ya, Pak. Oke, mantap ini. Pak Azik izin ini ada
satu nih Pak Yusuf yang tadi nemenin Pak Azik paparan. Mungkin Oke ya, baik. singkat ya Mantap Pak itu. Yusuf. Pak Yusuf singkat Nah, aja ya. Silakan saya Pak. sih sebenarnya bukan masalah case, cuman mungkin saya termasuk rombongan ya Pak narasumber nih, amat nih yang berdarah-darah itu loh dari 2012 itu kan, in passing ya kan, sudah in passing, perpresnya belum keluar, jadi nggak ada tunjangan ya kan. Iya, Ini fungsional tapi nggak ada tunjangan, gimana cara? Cuma iya, iya. akhirnya apa naik naik secara reguler, tiba-tiba perpresnya keluar ya kan, Hmm. perpresnya keluar, begitu perpresnya keluar ngajuin ke BKN, beliau bingung, ini kok ada dua ya Kemenak katanya, satu Nah, fungsional, satu satu reguler, gimana cara, satu 3B, satu 3C. Sementara nah. nah itu akhirnya Artinya kebijakan saya SDM-nya ya downgrade Pak. Pak, Kebijakan downgrade ke SDM-nya yang 3B perlu. lagi, ya, Oke, dari oke. 2014 in passing Ya. baru Kami sampai catat Pak. sampai Hmm. 2018 keluar Perpres itu saya naik reguler 3C, Ya. secara Hmm. 3C ini saya, pangkat saya. Ya. Begitu mau Gak apa-apa nyamain ya Pak. nggak bisa. Pak Ya, Yusuf. berdarah-darah. Pak Akhirnya Yusuf. downgrade lagi 3B lagi Ya nggak apa-apa Pak Yusuf. untuk Pangkat nyamain 3B tapi fungsionalnya rezeki toh. 4A gitu Pak Yusuf. Ya. Pangkat Nah, 3B tapi rezekinya 4A. Kan amin ya. Amin, amin Pak. ya, Iya baik ya. ya, Pak oke, Yusuf terima singkat kasih. kata. Saya catat. Kami catat ya Pak. Oke, oke. Lanjut Jadi nih sekarang gini terakhir aja, terakhir. intinya saya mau memberi masukan bahwa Hmm. bisa seperti yang semangat LKPP awal itu loh, yang take home pay-nya itu loh, itu angin segar banget, bukan angin segar, kayaknya itu kuncinya itu loh. Jadi Ya, salah satu kuncinya. Kita nggak bisa bilang itu kuncinya kayaknya itu deh, semata-mata. nggak, bukan Iya. salah satu, itu utama kayaknya. Ya, itu persepsi ya. Persepsi masing-masing mungkin Begitu ya. aja Pak. Tergantung, Ya, ya. iya. Tergantung orientasi kita kerjanya demi apa kan gitu tadi kata Pak itu ya. Siap, siap. Pak apa namanya? Pak Azik. Kebetulan juga saya Lanjut terakhir aktif di nih. IFP. Ya. Pak Azir, Pak Irawansyah, silakan. Ya, Pak. Ini lebih ke ini, Pak, proses pemilihan ini ya. Kan sering kita temukan dalam proses pemilihan itu banyak penyedia yang menggunakan dokumen bodong. Mungkin di dokumen pemilihannya bisa ditambahin aturan-aturannya gitu loh, Pak. Kami pernah mengalami kayak gini, Pak. Kami kan penyedia itu eh, menyampaikan surat dukungan peralatan setelah diklarifikasi karena nggak ada anggaran untuk DL, misalnya dinas luar langsung ke posisi perusahaannya menggunakan surat itu nggak dibalas. Nah, posisi kami sebagai Pemda itu mengambil kesimpulannya apa, sedangkan di aturan itu nggak ada. Mungkin itu sebagai masukan aja. Ya, Itulah. Mung- Mungkin ya terima kasih data-data yang Pak nggak ada Irawansyah. jawaban gitu loh, Pak. Siap. Nah, apa tindakan yang harus diambil Pemda? Sedangkan kita untuk misalnya lokasinya di luar daerah, kita butuh ke sana untuk klarifikasi ke kantornya apa. Sedangkan daerah nggak punya dana untuk anggarannya. Gitu. Siap, siap. Aja. Makasih Pak Irwansyah. Ya. Mungkin boleh ditanggapi Pak Azik. Singkat saja Pak Azik. Silakan Pak. Kalau kami ngalamin kayak gitu Pak, kebetulan alhamdulillah kalau kami kan punya unit vertikal di daerah Pak, kami minta tolong nih ada objek yang perlu didatengin misalnya, kami kasih guidance-nya, ada contoh-contohnya, tolong dong Anda yang datang ke sana memastikan ini itu. Itu salah satu cara paling praktis dan ekonomis Pak. Jadi kita punya banyak sahabat, banyak saudara, dan ya kita Betul, jaga betul. hubungan, kita bantu dia Betul. saat dia bantu kita Betul. saat kita butuhkan. Tanpa duit kalau gitu, alhamdulillah Pak, beberapa kali jalan. Meskipun memang sebaiknya kita yang turun ya kalau ada duit ya. Iya, iya. Ini jadi Bisa terpikir saya gini Pak, solusinya. bisa mengandalkan surat menyurat aja tapi nggak ada balasan gitu loh. Kan Iya. Betul, karena Pogjanya, kalau namanya kesimpulan Pogjanya harus klarifikasi ngambil bisa jadi dia kesimpulan. bodong ya. Iya, kita nggak tahu Bodong kan. malah dia ngasih konfirmasi yang bodong juga lagi. Kita malah Iya, nggak percaya makanya. kan. Harus dilihat langsung Siap. Pak, dilihat langsung, didatengin langsung kalau gitu mah. Iya. Kan Mungkin ini pelanggaran bisa juga. jadi juga masukan ke IFPI nih Bu Meta. Bagaimana kita menggerakkan IFPI di seluruh provinsi di DPW ya untuk Ah, bantu teman-teman cakep, fungsional yang nggak punya anggaran ke cakep.
lokasi tersebut gitu. Ayo dong Cakep, bantu cakep. di Pemkap mana, di Pemkot Ya, mana gitu kan ya. bantu untuk Nanti saling klarifikasi. bantu ya. Nanti kalau ada yang di sana butuh ke Jakarta tapi nggak punya anggaran, yang di Jakarta yang bantu gitu ya. Coba Bu Good Meta idea. kita sampaikan nanti ke DPN gitu ya Pak. Iya, Ya Bu ya. ini sudah izin Pak Sastio. Ini sudah jadi kemana? Jadi ada dari Hmm. anggota Jawa Tengah, Pemalang, Hmm. menjadi Pokja, kemudian Hmm. dikasih atas sebuah paket kepada salah Hmm. seorang PPK di kami. Hmm. Hmm. Nah, ini sudah berkomunikasi lewat WhatsApp. Hmm. Kebetulan tadi sepertinya ada di sini beliaunya. Tapi itu Oh, sudah terjadi, oke. mungkin bisa kita kembangkan ya Pak ya, begitu ya itunya Ya, ya. insya Allah, siap. Terima kasih Pak Irawansyah. Nanti diskusi lebih mendalam akan kita jadwalkan lagi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan fungsional PPBJ ataupun mungkin yang juga bukan fungsional PPBJ ikut gabung di sini. Terima kasih atas partisipasinya, sangat aktif, sangat antusias, dan saya ngerasa nggak capek Pak, nggak ngantuk gitu. Jadinya, padahal tadi habis makan malam udah kelayang-kelayang nih. Dengar Pak Azik sangat bersemangat, saya jadi ikut ketularan semangat. Dan saya rasa semangatnya kita tahan dulu, jangan supaya terlalu bersemangat, nanti malah nggak tidur juga kan. Karena misbar berikutnya akan kita adakan minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, semua dalam kondisi sehat. Untuk melanjutkan penyusunan rencana aksi ini, tapi mungkin jadwal waktunya kapan akan kami informasikan di WhatsApp grupnya DPW Jakarta dan mungkin inspeksi juga ya. Teman-teman yang selain fungsional pengelola pengadaan boleh juga gabung, silahkan. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu roaming ya, karena yang diobrolin pasti nanti kaitannya sama fungsional pengadaan. Saya kira itu. Dan boleh juga beli masukan ke kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bu Meta mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Closing statement mungkin Bu. Iya, iya, terima kasih Pak. Mungkin saya izin sedikit tadi aha momen banget itu yang asymmetry information itu tadi ya Pak, informasi asimetri. Kalau dulu kita belajar kan ada mobil lemon gitu ya Pak ya. Ya, kemudian ditambah lagi bahwa UKPBJ, PPBJ itu harus terus belajar begitu. Dua-duanya double kill ketika tadi misalnya begini Pak, kalau misalnya dulu di mobil lemon itu seller kan pasti lebih tahu Hmm, informasinya daripada betul. buyer begitu ya Pak ya. Ya. Nah, kita itu juga harus berpikir analitis. Jadi selama ini kita belajar tentang pemilihan penyedia, kemudian bagaimana prosedur-prosedur secara hukum. Tapi ternyata kemudian kita juga perlu pengembangan untuk berpikir analitis misalnya. Kemudian berkomunikasi, menggali informasi sehingga hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Azik ini sebenarnya dapat terjangkau oleh kita JFPPBJ dalam melaksanakan tugas kita begitu ya Pak ya. Untuk closing statement saya mau pantun aja mungkin Pak Sastio. Jadi malam Cakep. gerimis memukul genteng. Cakep. 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 Meskipun gratis, manfaatnya nggak kaleng-kaleng. Artinya, Satu Artinya itu tadi. lagi. Satu lagi. oh satu Menanam lagi, oke. bunga media tanah. Terima kasih Cakep. ilmunya. Semoga Oh, berkah. oke, tepuk Wih. tangan virtual buat Bu Meta. Luar biasa loh. Ini nggak begadang kan ya Bu, nyusun pantunnya? Pakai AI Oke, kayaknya oke. dia. Nanti bikin kelas khusus pantun juga boleh nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Azik atas sharingnya. Mudah-mudahan menjadi amal baik untuk kita semua. Min. Masya Allah, bangga, bersyukur dan senang banget gitu ya bisa diskusi sama Pak Azik. Mudah-mudahan bisa diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Insyaallah, Saya insyaallah. dari Sastio, dari Insan Pengendalian Anti Korupsi dan juga sebenarnya timnya Bu Meta di DPW Jakarta. Mewakili semua tim yang bertugas. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Terima Meta. kasih Pak Azik. Sehat Pak Terima Azik. kasih Pak Salam untuk Semuanya. keluarga. Aziz. Assalamualaikum. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin. wabarakatuh.